kenapa orang pintar bisa jadi salah? Rahasia otak, kekuasaan, dan jalan pulangnya. Pernah lihat orang yang dulunya cerdas, logis, dan bijak, tapi setelah punya kekuasaan, tiba-tiba jadi keras kepala. Nggak mau salah. Bahkan bela motivation hal yang jelas-jelas keliru, jangan buru-buru bilang dia bodoh, karena bisa jadi otaknya sudah disabotase oleh pujian, tekanan, dan kebiasaan yang salah. Di video ini, kita bongkar rahasia ilmiah otak, lengkap dengan sisi kocak, tapi juga bikin mikir dalam. Berpikir benar itu bukan sekadar pintar ngomong atau hafal data. Berpikir benar artinya jujur pada diri sendiri. Niatnya baik, bukti dipertimbangkan, nilai moral dijaga, dan hasilnya membawa manfaat, bukan sekadar menang hari ini. Itulah berpikir ekologis dan kongruen selaras antara tujuan pribadi dengan dampak pada orang lain, sistem sosial, dan lingkungan hidup, sebuah pikiran yang utuh dan seimbang. Masalah muncul ketika kekuasaan hadir. Sistem reward otak kita jadi error. Otak lebih suka pujian cepat ketimbang kebenaran jangka panjang. Akibatnya, orang makin sibuk jaga citra, yang penting kelihatan benar, meski sebenarnya salah total. Ketika stres kronis datang, bagian otak yang tugasnya mengendalikan logika dan etika jadi lemah. Ini ibarat rem mobil blong. Otak pun jadi reaktif, keputusan dibuat spontan tanpa pikir panjang, hanya untuk bertahan sejenak, bukan untuk solusi jangka panjang. Amigdala, pusat emosi kita, jadi terlalu sensitif, bukan lagi waspada pada bahaya nyata, tapi takut reputasi jatuh. Memori pun bisa keliru, karena dulu cara ini berhasil, otak salah kaprah menganggap cara itu pasti benar sekarang. Otak mulai pilih-pilih bukti, fakta yang mendukung citra diterima, sisanya dibuang. Groupthink pun lahir, semua ikut arus meski salah, karena takut dianggap musuh. Semakin sering salah diulang, semakin cepat otak membangun jalan pintas menuju keputusan keliru. Akhirnya salah, bukan lagi kesalahan, tapi jadi kebiasaan otomatis yang sulit dihentikan. Ketika fakta tak mendukung, narasi pembenaran dijadikan tameng, diulang-ulang sampai otak percaya sendiri. Inilah rekonsolidasi memori, kebohongan diulang, lalu terasa nyata, nyaman, meski keliru. Saat loop kebiasaan mengambil alih, otak kehilangan empati, sulit lagi untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Inilah power empathy gap, semakin berkuasa, semakin susah mendengar dan memahami. Jawabannya, bisa, otak kita plastis, bisa dilatih ulang. Tapi jangan berharap instan, perlu disiplin, latihan, dan kesabaran. Tidur cukup 7-9 jam, cahaya pagi, dan olahraga teratur adalah vitamin utama otak. Latihan napas lambat dan mindfulness membantu menenangkan amigdala, membuat logika kembali jernih. Tulis setiap keputusan, tujuan, asumsi, data, dan hasil yang ingin dicapai. Tambahkan outside view, premortem, dan postmortem. Ini membuat otak belajar dari kesalahan, bukan mengulanginya. Ubah standar pujian, yang dihargai bukan sekadar menang atau cepat, tapi akurat dan berdampak baik. Dengan transparansi, salah jadi mahal, benar jadi murah, otak pun belajar jalur yang tepat. Sesekali, coba berpikir dari sisi lawan. Ini bikin otak lebih lentur menghadapi argumen berbeda. Analogi lintas domain, melatih otak mencari pola baru, bukan terjebak pada kebiasaan lama. Sebelum putuskan, cek siapa yang terbantu, siapa yang mungkin jadi korban, dalam 3-12 bulan ke depan. Hukum dan etika bukan hiasan, ia batas keras yang menjaga agar keputusan tetap sehat. Perubahan individu bisa terlihat dalam hitungan minggu, tapi perubahan budaya organisasi bisa butuh bertahun-tahun. Dengan latihan konsisten, pola pikir benar akhirnya jadi kebiasaan baru, dan itu bisa diwariskan ke tim maupun lembaga. Kalau kamu defensif terhadap data, suka geser target, atau makin impulsif awas, itu tanda otakmu masih di jalur salah. Waspadai sinyal ini sebelum terlambat. Mari kita latih otak bersama, berani berpikir benar, meski nggak populer. Subscribe, share, dan ajak orang lain, supaya kita semua keluar dari jebakan pikiran salah.